pengalaman saya waktu mulai YouTube itu saya mempunyai 3K subscriber ya. Itu kakek, kakak, sama keponakan. Salam satu joran, sejuta saudara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman saya tentang mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang yang singkat. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan, nama saya Daniel Avalon dan saya hanya membahas seputar mancing di dalam channel ini. Dan di sini saya akan berbagi tips tentang pengalaman saya dalam dunia per-YouTubean, dan saya juga akan membagi tips tentang pengalaman saya mengajukan langkah-langkah monetisasi YouTube sampai mendapatkan pin Google AdSense dari YouTube. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Ini dia pengalaman saya. Awalnya itu saya hanya hobi untuk memvideokan kegiatan hobi saya mancing. Nah, saya upload video ke YouTube itu tujuannya untuk backup video. Karena kalau saya simpan di komputer atau di handphone kan itu banyak makan memori ya. Jadi saya itu upload ke YouTube, terus selang beberapa waktu itu view-nya banyak gitu kan. Akhirnya saya mempelajari YouTube. Nah, saya fokus membuat konten mancing. Nah, setelah itu saya tuh bertemu dengan salah satu YouTuber juga di channel mancing, itu namanya Agung Doreng. Nah, saat saya bertemu dengan Bang Agung Doreng itu hanya di dunia YouTube ya. Saya komen di video dia komen di video saya. Kita saling subscribe di situ. Nah, saya lihat view-nya dia kok banyak banget ya, gitu kan. Terus komentarnya juga banyak banget gitu kan. Akhirnya saya tukeran nomor handphone sama beliau. Nah, saya nanya, bagaimana caranya seperti itu? Akhirnya dia mengajak saya ke salah satu grup WhatsApp ya kan. Itu isinya YouTuber semua. Nah, di situ itu banyak banget nih yang sub for sub, saling nonton. Oh, saya belajar mekanismenya, bagaimana mendapatkan 1000 subscriber dan bagaimana mendapatkan 4000 jam tayang sebagai syarat monetisasi YouTube ya kan. Nah, di situ saya berkembang mempelajari syarat dan pedoman YouTube, bagaimana trik-triknya, bagaimana tips-tipsnya, kayak gitu. Jadi saya nggak pernah namanya bergabung-gabung di grup-grup Facebook, itu tidak pernah. Kalau saya share link ke Facebook saya sering, tapi kalau misalkan saya untuk room amanah yang 3 menit tuh saya nggak pernah. Kayak gitu. Menurut saya bukan jadi pengemis subscriber yang harus 3 menit amanah. Kalau sub for sub untuk teman-teman satu grup itu sering saya lakukan. Tapi kalau saya ke orang-orang yang nggak saya kenal, saya jarang untuk melakukan sub for sub karena percuma. Selanjutnya saya juga akan memberikan ini ya, pemahaman sedikit buat teman-teman yang baru memulai channel YouTube-nya. Yang harus dipahami adalah kita bukan digaji oleh YouTube. Jadi YouTube itu hanya sebagai platform. Kita digaji oleh Google. YouTube bekerja sama dengan Google. Orang memasang iklan di Google dan Google itu memberikan iklan tersebut atau menayangkan iklan tersebut ke YouTube. Jadi YouTube itu bekerja sama dengan Google, kita digaji oleh Google. Yaitu kita harus mendaftarkan Google AdSense untuk menerima pembayaran dari setiap video-video yang tayang di video kita. Kayak gitu. Itulah yang harus dipahami. Jadi jangan salah kaprah, kita bukan digaji oleh YouTube. Dan buat teman-teman yang berpikir YouTube itu akan mendapatkan uang, iya jelas, tapi uangnya dari Google AdSense kayak gitu. Jadi buat teman-teman juga itu terserah kalian, bagaimana kalian menyikapinya. Kalian itu sebagai konten kreator yang berkualitas atau konten kreator menjadi sampingan mendapatkan benefit, itu terserah kalian dengan berbagai cara ya. Yaitu kalian kalau misalnya fokus konten organik ya terserah. Kalau mau dengan YouTuber karbit yang secara cepat ya ada tipsnya kan kayak gitu ya kan. Dan kalau misalkan kita mendapatkan cuan dari YouTube ya alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau kita mendapatkan terkenal ya itu nasib gitu ya kan. Di sini saya berbagi pengalaman ya. Selain saya tadi ikut grup WhatsApp ya,
saya juga berpikir gimana caranya biar saya cepat waktu itu mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, saya menghubungi 2 YouTuber mancing juga sih, yaitu Bang Maman dan Kang Arif. Kebetulan mereka sudah lebih dulu terjun ke dunia YouTube dan mereka subscribernya banyak. Nah, di situ saya kolaps bareng mereka. Nah, waktu saya kolaps, saya itu mendapatkan view yang banyak dan jam tayang yang banyak dari view tersebut. Nah, itu boleh dicoba teman-teman. Jadi kalian bisa kolaps antar YouTuber. Lumayan lah saling berbagi subscribe kan di situ kan. Dan view kalian bakal naik sama yang terkenal kayak gitu kan. Jadi waktu itu saya masih berapa tuh subscriber saya? Gak sampai 300. Terus waktu saya collab sama Kang Maman itu nambah. Waktu sama Kang Arif video saya juga meledak waktu itu. Itu nambah juga subscriber saya dan jam tayang saya langsung melonjak naik. Nah, itu tipsnya teman-teman. Selanjutnya saya akan memberikan tips buat teman-teman yang membuat konten mancing. Konten mancing itu sangat sulit ya dibuat. Pasti buat teman-teman pemancing juga merasakan ya. Bagaimana kita membuat konten itu kan membutuhkan waktu yang banyak. Ya kan? Kita mancing itu kan nggak mungkin sejam 2 jam, pasti berjam-jam. Udah gitu baterai kamera kita, baterai handphone kita kan bisa lowbat ya kan. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat ya kan, tapi bisa menjadi suatu konten kan kayak begitu. Nah, saya mengakalinya seperti ini. Pengalaman saya itu saya pernah mancing itu jauh-jauh ke suatu spot mancing, dari pagi sampai sore saya boncos nggak dapet ikan. Nah, itu gimana caranya saya nggak ke spot mancing tapi nggak sia-sia gitu kan, ada konten yang saya hasilkan gitu kan. Di situ saya memberikan info spot mancing. Jadi saya memberikan info spot mancing, bagaimana lokasinya, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di sana, kayak gitu kan. Spot-spot bagaimana perjalanannya. Nah, disitulah saya memberikan info spot. Ternyata saya memberikan info spot itu view-nya juga meledak, kayak gitu. Jadi juga banyak juga orang yang mencari info-info spot mancing gitu kan. Nah, itu salah satu tipsnya. Jadi kalau kita mancing boncos gitu kan, kita bisa memberikan info. Atau misalkan kita memberikan info-info tutorial gitu kan. Di dunia mancing ini kan banyak konten ya. Tutorial memasang kail atau tutorial membersihkan reel atau membetulkan reel pancing atau tutorial cara-cara memancing kan itu bisa. Nah, jadi buat teman-teman, konten mancing itu banyak sekali, luas banget ya kan yang bisa kita gali dari konten mancing. Jadi kayak saya hanya berbagi share pengalaman dan tips-tipsnya. Jadi jangan bingung saat kita nggak dapat ikan, jadi kita nggak konten, itu salah. Konten kreator mancing itu harus kreatif. Pada tanggal 27 April 2021, saya mendapatkan email jam 1 pagi itu, email dari YouTube. Itu yang menyatakan bahwa saya sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi, mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di situ saya langsung mendaftarkan monetisasi. Langkah yang pertama adalah kita menyetujui syarat dan ketentuan pedoman komunitas YouTube. Dan langkah yang kedua itu kita mengisi Google AdSense ya, untuk mendaftarkan diri untuk Google AdSense. Dan langkah yang ketiga itu adalah channel kita ditinjau oleh YouTube, apakah channel kita ini original, konten-kontennya, apakah diterima sebagai syarat untuk bergabung dalam partner YouTube. Nah, pada jam 3 sore, saya mendapatkan email lagi dari YouTube bahwa channel saya sudah diterima menjadi partner YouTube. Jadi channel saya sudah diterima monetisasinya dan channel saya sudah mendapatkan iklan-iklan yang tayang di video-video saya. Itu langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan monetisasi. Setelah kita diterima monetisasi, selanjutnya adalah kita mengumpulkan $10 pendapatan kita. Syarat yang diperlukan untuk request pin, jadi kita harus mendapatkan $10. Dari tanggal 27 April, untuk mendapatkan $10, saya membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari saya sudah mendapatkan $10 dan saya terus-terusan mencari dolar ya kan, dengan cara-cara ya gitulah pokoknya. Nah, selanjutnya tanggal 9 Mei saya request pin. Saya request pin itu saya mengisi data juga di email YouTube ya kan. Ntar ada email tuh bahwa kita udah bisa request pin. Nah, tanggal 10 Mei email saya dibalas oleh YouTube bahwa YouTube sudah mengirimkan pin ke alamat rumah saya. Nah, pada tanggal 18 Mei dalam waktu 10 Mei sampai 18 Mei itu berarti 18 hari.
saya sudah mendapatkan PIN Google AdSense. Nah, itu PIN-nya saya masukkan ke Google AdSense, alamat saya sudah diverifikasi. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya itu kita harus menambahkan metode pembayaran dengan cara memasukkan rekening kita. Rekening kita itu kita masukkan. Nah, YouTube akan mengirimkan uang ditransfer ke rekening kita itu sekitar 3 digit ya. 3 digit maksudnya nol yang nggak ada, maksudnya 3 digit itu recehan untuk konfirmasi bahwa itu rekening kita benar atau tidak. Nah, kode yang diberikan di dalam rekening kita itu kita masukkan lagi ke YouTube. Nah, barulah nanti kode itu di-accept dan akhirnya rekening kita sudah diverifikasi oleh YouTube. Dan jangan lupa juga untuk membutuhkan NPWP karena kita harus mengisi pajak. Jadi kalau kita tidak mengisi pajak, pendapatan kalian akan dipotong 30%. Makanya kalian harus memiliki NPWP. Jadi kalian bisa pajaknya sedikit yang dipotong ya. Kalau nggak salah cuma 0%. Tapi kalau pajak royalti atau pajak hak cipta yang bagi dua itu 10% aja kayaknya. Nah, sekian teman-teman pengalaman saya yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua yang menonton channel ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan tetap berkarya walaupun tak berguna. Salam satu joran, sejuta saudara.